Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai adsorpsi obat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Syifa Ragis Alzena dengan NIM 2401192. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Delia Priska Boru Gersang dengan NIM 2401153. Perkenalkan, nama saya Febiola Herman dengan NIM 2401165. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 2401170. Perkenalkan, nama saya Isnaini Juliasti dengan NIM 2401173. Saya Natasha dengan NIM 2401183. Saya Wahyu Putri Ramadhani dengan NIM 2401198. Perkenalkan, saya Zaskia Destapi Putri dengan NIM 2401201. Baiklah, itu tadi sesi perkenalan dari kelompok 2. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi apa aja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Jadi, yang akan dibahas yaitu membran sel dan mekanisme transport obat melewati membran, absorpsi obat dan bioavailabilitas pada berbagai rute pemberian obat, dan bentuk sediaan obat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dan konsep bioavailabilitas obat. Selanjutnya ada membran sel dan mekanisme transport obat melewati membran. Kemudian untuk mekanisme absorpsinya, yang pertama ada difusi pasif, yaitu penembusan ke dalam membran sel dengan adanya perbedaan konsentrasi dan tanpa adanya bantuan. Dan perjalanan obat terutama dari tempat dengan kadar konsentrasi tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk molekul obat, kelarutan obat dalam lemak, derajat ionisasi obat. Membran sel bersifat lipofilik sehingga sangat permeable terhadap zat-zat yang larut dalam lemak. Kemudian, makin besar afinitasnya untuk lemak dan makin besar hidrofobik zat tersebut, makin cepat laju penetrasinya ke dalam membran yang kaya lemak. Sebagian besar obat merupakan asam atau basa organik lemah. Membran sel lebih permeable terhadap bentuk tidak terion atau molekul dari obat dibandingkan dengan bentuk terionnya. Selanjutnya yang kedua yaitu transport terfasilitasi atau difusi terfasilitasi. Disebut juga difusi diperantarai karir, yaitu suatu mekanisme di mana molekul-molekul yang tidak larut dalam lemak dan terlalu besar untuk dapat melewati saluran protein dibantu dengan karir. Karir merupakan molekul protein khusus pada permukaan eksternal membran. Mekanisme perpindahan tidak memerlukan energi. Difusi ini umumnya sama dengan difusi aktif. Perbedaannya, difusi ini tidak melawan gradien konsentrasi. Contoh klasik vitamin B12, di mana vitamin B12 membentuk kompleks dengan faktor intrinsik yang diproduksi lambung kemudian bergabung dengan karir membran. Yang ketiga, transport aktif. Transport aktif prinsipnya sama dengan difusi terfasilitasi. Bedanya, mekanisme perpindahan zat yang membutuhkan energi. Energi diperoleh dari aktivitas membran itu sendiri. Transport aktif adalah penyerapan menggunakan energi dari sintesis ATP karena senyawa memasuki membran melalui gradien. Proses ini sangat penting pada absorpsi obat di gastrointestinal dan sekresi ginjal dari beberapa obat dan metabolisme. Yang keempat, pinositis, yaitu suatu proses yang memungkinkan pelaluan molekul-molekul besar melewati membran, dikarenakan kemampuan membran membalut mereka dengan membentuk sejenis vesikula atau badan dibalut yang menembus membran. Membran akan membentuk suatu lekukan, kemudian obat akan diselimuti oleh membran atau obat masuk dalam lekukan membran sel.
Obat akan dibawa bergerak sampai ke pinggir membran, lalu obat akan dilepas masuk ke dalam darah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Absorpsi obat dan bioavailabilitas pada berbagai rute pemberian obat dan bentuk sediaan obat. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan pengambilan obat dari permukaan tubuh atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalam ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfa. Cara pemberian obat yang paling umum dilakukan adalah pemberian obat per oral karena mudah, aman, dan murah. Dengan cara ini, tempat absorpsi utama adalah usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas. Yang kedua ada prosesnya. Yang pertama, absorpsi pemakaian melalui oral dan absorpsi pemakaian melalui rute bukal atau sublingual. Yang pertama, absorpsi pemakaian melalui oral merupakan rute pemberian yang paling mudah dan paling sering digunakan, sehingga absorpsi dalam saluran cerna mempunyai peran yang besar. Usus halus merupakan organ absorpsi yang terpenting tidak hanya untuk makanan, melainkan juga untuk bahan obat. Yang kedua, absorpsi pemakaian melalui rute bukal atau sublingual. Mukosa yang tervaskularisasi dengan baik pada rongga mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tidak terionisasi atau lipofil. Yang menguntungkan pada pemakaian ini adalah munculnya kerja yang cepat dan bahan obat tidak harus melewati hati segera setelah diabsorpsi. Baiklah, saya akan menjelaskan proses absorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi pemakaian melalui rektum. Absorpsi obat pada rektum terjadi pada 2 atau 3 bagian bawah rektum. Obat yang diabsorpsi tidak mencapai hati karena langsung masuk ke vena cava inferior. Proses absorpsi umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pemberian oral. Yang kedua yaitu absorpsi pemakaian melalui hidung. Mukosa yang tervaskularisasi dengan baik pada rongga mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tidak terionisasi atau lipofil. Yang menguntungkan pada pemakaian ini adalah munculnya kerja yang cepat dan bahan obat tidak harus melewati hati segera setelah diabsorpsi. Yang ketiga yaitu absorpsi pemakaian melalui mata. Pada pemakaian pada mata, sejauh obat harus menembus pada bagian dalam mata. Baik struktur lipofil maupun struktur hidrofil harus ditembus. Yang keempat yaitu absorpsi pemakaian melalui paru-paru. Obat yang cocok untuk pemakaian melalui paru-paru adalah yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar yang besar, sekitar 70-100 meter persegi, mampu juga mengabsorpsi cairan zat yang padat. Aerosol berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan, misalnya pada pengobatan asma bronkial. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isnaini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan berikut tabel sediaan rute pemberian memperlihatkan besar bioavailabilitas yang berbeda. Pertama itu rute intravena atau IF, bioavailabilitasnya 100, karakterisasi onset sangat cepat. Kedua intramuskular atau IF, bioavailabilitasnya 75 lebih kurang dari 100, karakterisasi volume yang diberikan dapat dalam jumlah besar, menimbulkan nyeri. Subkutan atau SC, bioavailabilitasnya 75 lebih kurang dari 100, karakterisasi volume yang bisa diberikan kurang dari IM, menimbulkan nyeri. Lisan atau PO, bioavailabilitas 5 lebih kurang dari 100, karakterisasinya paling nyaman untuk pengguna, metabolisme lintas pertama signifikan. Selanjutnya rektal atau PR, bioavailabilitasnya 30 lebih kurang dari 100, karakterisasinya metabolisme lintas pertama kurang dibandingkan PO. Selanjutnya inhalasi, bioavailabilitasnya 5 lebih kurang dari 100, karakterisasinya sering mempunyai permulaan yang sangat cepat. Yang terakhir itu ada transdermal,
biofabilitasnya itu 80, lebih kurang dari 100. Absorpsi sangat lambat, digunakan untuk menghindari metabolisme lintas pertama, penggunaan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama itu ada sifat fisikokimia. Poin pertama itu ada pKa dan derajat ionisasi obat. Konsentrasi relatif bentuk ion atau molekul bergantung pada pKa obat dan juga pada pH lingkungannya. Kebanyakan obat berupa asam lemah atau basa lemah. Absorpsi dengan cara difusi pasif hanya terjadi dalam bentuk tidak terionisasi atau molekul. Maka perbandingan obat yang tidak terionisasi sangat menentukan absorpsi. pKa obat merupakan faktor penting. Apakah obat itu bila diberikan per oral diabsorpsi lebih banyak di lambung atau lebih banyak di usus. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut yang kedua itu ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat terutama berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi intensitas respon biologis obat. Bentuk sediaan pil, tablet, kapsul, suspensi, emulsi, serbuk, dan larutan. Proses absorpsi obat memerlukan waktu yang berbeda-beda dan jumlah ketersediaan hayati kemungkinan juga berlainan. Yang ketiga itu ada partikel obat. Ukuran partikel bentuk sediaan juga mempengaruhi absorpsi obat. Makin kecil ukuran partikel dan luas permukaan semakin besar, sehingga kecepatan larut obat semakin besar. Nah, yang keempat itu luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi. Luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi sangat berpengaruh terhadap penyerapan obat. Contohnya yang perbedaan usus halus memiliki luas permukaan yang sangat besar dan kulit atau membran mukosa yang memiliki area permukaan absorpsi terbatas. Yang kelima itu ada nilai pH. Nilai pH lingkungan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi absorpsi obat. Sebagian besar obat memiliki kelarutan yang optimal pada pH tertentu. Contohnya, obat yang bersifat asam akan lebih mudah diserap pada lingkungan asam, dan obat yang bersifat basa akan lebih mudah diserap pada lingkungan basah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, yaitu cara pemberian obat. Nah, apa sih itu cara pemberian obat? Cara pemberian obat itu adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi obat ke dalam tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat meliputi rute pemberian obat, yakni ada yang secara oral, intravena, intramuskular, sukutan, dan lain sebagainya. Lalu ada keadaan lambung dan saluran pencernaan, dosis obat, serta interaksi dengan makanan atau obat lainnya. Materi berikutnya yaitu mengenai konsep bioavailabilitas obat. Apa sih yang dimaksud dengan bioavailabilitas obat? Nah, bioavailabilitas obat atau kesediaan hayati merupakan suatu persentase dan kesepakatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian produk obat tersebut. Bioavailabilitas obat mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik, dan aktivitas toksik obat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bioavailabilitas absolut. Bioavailabilitas absolut yaitu ketersediaan hayati absolut diperoleh dengan membandingkan ketersediaan hayati zat aktif obat dalam sirkulasi sistematik setelah pemberian non-intravena dengan ketersediaan hayati obat yang sama setelah pemberian intravena. Perbandingan tersebut harus memperhitungkan dosis yang diberikan sehingga dalam perhitungannya harus membagi dengan dosis yang sesuai.
Di dalam farmakologi, untuk menentukan ketersediaan hayati absolut suatu obat harus dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi plasma obat versus waktu untuk obat-obat yang diberikan secara intravena dengan obat-obat yang diberikan melalui rute selain intravena. Nah, ini merupakan rumus mengenai perhitungan bioavailabilitas absolut, yaitu F sama dengan AUC ekstravaskuler dibagi dengan AUC intravena. Kemudian memperhitungkan dosis yang sudah diberikan. Baik, materi selanjutnya yaitu bioavailabilitas relatif, yaitu ketersediaan hayati relatif membandingkan nilai AUC zat-zat aktif obat dengan bentuk formulasi berbeda dan diberikan melalui rute yang sama. Ketersediaan hayati relatif adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai bioekivalensi BE antara dua produk obat. Untuk persetujuan FDA, produsen obat generik harus menunjukkan bahwa produknya berada di bawah interval kepercayaan 90% dibandingkan dengan obat paten. Dengan kata lain, obat generik yang baru secara statis bioavailabilitas tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan obat standar atau obat patennya. Jika pengukuran hasil bioavailabilitas relatif dianggap sama, maka obat tersebut dikatakan dengan bioekivalensi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.